Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga pelajaran hari ini bisa tersampaikan kepada kalian dan bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Ya Ibu, absen terlebih dahulu. Agustia Harahap, Hadir, Bu. Amana Mega, Izin Bu. Alsa Fandina, Hadir. Elvian Aprianti. Pergi Bu. Ini kemana nak? Pulang kampung ya. Ada suratnya? Ada. Baik. Pinka Wela Ramadhani. Hadir Bu. Ya berarti ada beberapa anak murid yang tidak datang. Ya hari ini Ibu mau bahas tentang apa ya? Ibu akan membahas tentang materi apa ini anak-anak? Puasa. Ya, puasa. Nah, sebelum kita membahas tentang puasa, Ibu mau tanya dulu materi minggu lalu tentang apa ya? Sholat Bu. Iya, sholat itu merupakan rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Yang keberapa? 2. Iya, berarti hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang puasa. Nah, anak-anak Ibu pasti udah nggak asing lagi ya dengan apa itu puasa, karena kan puasa itu kita laksanakan hampir setiap tahun, ya kan, selama sebulan lamanya. Dan sebentar lagi nggak terasa kita sudah mau memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang pengertian puasa. Nah, anak Ibu sekalian pasti tahu ya apa itu puasa. Anak Ibu ada yang tahu pengertian puasa itu apa? Menahan Bu. Menahan apa? Lapar. Iya, lapar. Ada lagi yang lain? Sama Bu, nggak makan nggak minum. Iya, nggak makan nggak minum. Ada lagi? Gak ada, Bu. Nggak ada, berarti jawabannya sama semua. Iya, di sini Ibu akan membahas tentang pengertian puasa ada 2 jenis. Yang pertama itu menurut bahasa, puasa adalah menahan atau mencegah. Menahan apa ya Bu? Iya, dia adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti yang akan Ibu bahas tentang puasa menurut istilah, yaitu puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit hingga terbenamnya matahari, disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Menahan diri berarti puasa itu menahan diri kita dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Iya, seperti yang anak-anak Ibu tadi bilang, menahan dari makan, dari minum, dari hawa nafsu, dari amarah. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak terbit hingga terbenamnya matahari. Ya, kita kan puasa dari pagi tuh ya, dari sebelum matahari terbit bahkan sampai terbenamnya matahari. Itulah waktu kita berpuasa. Disertai niat. Iya, kita kalau puasa itu kan pasti baca niat dulu ya kan, apalagi waktu kita mau sahur pasti kita baca niat dulu dan beberapa syarat tertentu. Nah, di materi selanjutnya Ibu akan membahas tentang syarat-syaratnya. Baik, selanjutnya yang akan Ibu bahas tentang ayat yang menerangkan kewajiban puasa. Ayat apa ya Bu? Surat apa ya Bu? Iya, surat Al-Baqarah ayat ke 108.
pertama itu apa? Yang pertama itu Islam. Iya, hanya orang-orang Islamlah yang melaksanakan ibadah puasa. Bu, orang agama Islam, non-Islam, apa nggak boleh, Bu? Tidak, karena mereka itu mempunyai tata cara ataupun kewajiban di agama mereka tersendiri. Jadi puasa itu hanya untuk orang-orang Islam. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu balik. Balik apa ya, Bu? Iya, balik itu bagi perempuan, dia sudah haid, dia sudah mendapatkan haid, ya kan, yang setiap bulannya itu untuk wanita itu mendapatkan haid. Iya, kalau untuk laki-laki itu apa, Bu? Balik itu laki-laki itu dia sudah mimpi basah. Nah, disitulah dikatakan balik. Jadi untuk anak-anak ibu yang udah balik itu udah wajib ya untuk berpuasa, karena di sini udah termasuk syarat wajib puasa, yaitu balik. Jadi jangan malas-malas lagi untuk puasa. Yang ketiga, berakal sehat. Iya, pasti yang puasa itu sudah mempunyai akal yang sehat. Loh, Bu, semua orang kan mempunyai akal yang sehat. Iya sayang, tapi orang gila itu kan dia tidak berakal sehat, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Itu orang gila ya, dia tidak berakal sehat. Dan yang keempat itu mampu. Iya, hanya orang-orang mampu saja yang diwajibkan untuk puasa, Bu. Contohnya apa, Bu? Iya, untuk anak TK dan anak SD ya yang belum balik, dia itu belum diwajibkan untuk berpuasa karena dia itu belum mampu, ya kan? Belum mampu untuk berpuasa. Bu, tapi kan dia harus dikasih pelajaran dari usia dini. Iya, tidak apa-apa, kalian suruh aja dia berpuasa agar dia melatih diri dia untuk bisa menahan segala sesuatu hal-hal yang menahan puasa, yang membatalkan puasa. Tapi tidak wajib ya. Jadi kalau adiknya tadi yang masih nekat, Kak, aku lapar, pas jam 1 siang, silakan berbuka, karena dia tidak wajib, tidak dipaksakan. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Iya, tentu saja bagi anak-anak itu yang sudah balik, kan dia tadi mendapatkan haid setiap bulannya. Jadi dia kalau sedang haid selama 1 bulan itu tidak boleh melaksanakan puasa. Bu, enak dong perempuan ada libur puasanya selama seminggu. Iya, dia libur selama seminggu tidak puasa, namun dia tetap disuruh menggantikannya di hari-hari lain setelah puasa tersebut. Dan suci dari nifas. Nifas itu apa, Bu? Nifas itu untuk orang-orang yang habis melahirkan. Nah, dia itu tidak diwajibkan untuk puasa. Yang terakhir, menetap atau mukmin. Iya, hanya orang-orang Islam yang menetap di agama Islamnya sebagai seorang mukmin yang wajib untuk berpuasa. Selanjutnya materi apa ya yang akan Ibu sampaikan? Selanjutnya itu materi tentang rukun puasa. Nah, di sini anak-anak Ibu, rukun puasa itu ada 2 macam. Yang pertama itu apa ya? Yang pertama itu niat. Niat adalah sesuatu keinginan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena menjalankan perintahnya. Iya, kita itu kalau puasa jangan niatnya itu karena yang lain, karena pengen beli baju raya, karena pengen dipuji sama temannya, tidak boleh. Jadi kita puasa itu diniatkan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya, biar puasa kita itu sesuai dengan niat kita, biar puasa kita itu diterima oleh Allah. Nah, yang kedua itu apa? Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit hingga terbenamnya matahari. Iya, tentu saja ya kan. Itu kalau puasa kan tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Maka di rukunnya juga seperti itu, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi kalau udah puasa kita nggak boleh lagi marah, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh marah yang berlebihan kepada siapapun, kepada mama kita tetap nggak boleh marah, kepada adik juga nggak boleh marah, karena kita
ya oleh orang-orang yang membuat hadis tersebut. Bunyinya itu seperti apa, Bu? Bunyinya itu man lam yuzmi isyama qabla fajri fala syiyama lahu, yang artinya barang siapa yang tidak meneguhkan niat sebelum fajar maka puasanya tidak sah. Nah, anak-anak ibu, kalau mau puasa jangan lupa untuk baca niatnya, karena di sini sudah dijelaskan kalau kita nggak baca niat kita tidak sah puasanya kan. Sayang kita puasa sudah nahan lapar, nahan haus dari pagi sampai sore, ternyata kita lupa baca niatnya. Ya ternyata puasa kita tidak sah atau tidak terima oleh Allah. Jadi kalau mau sahur itu jangan lupa baca niat, jangan karena sahurnya pakai makanan yang enak-enak jadi lupa niatnya. Tapi kalau sebelum sahur jangan lupa membaca niat. Iya. Nah, kalau misalnya nih Bu, saya kan bangunnya pas azan subuh nih Bu, ya udah nggak apa-apa, kita baca niat dan niatkan puasa kita itu karena mengharap ridha Allah dan menjalankan perintahnya. Semoga puasa yang tidak sahur tadi bisa sampai berbuka juga bisa tahan juga, karena kan puasa kewajiban. Jadi kalau misalnya azan subuh ya udah nggak apa-apa, baca niat aja. Nah, selanjutnya yang akan ibu bahas yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya tadi kan banyak ya kan kata-kata hal-hal yang membatalkan puasa gitu. Jadi kita udah nggak pusing lagi hal-hal yang membatalkan puasa itu apa aja. Iya, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 6. Yang pertama seperti yang anak-anak ibu tadi sebutkan, makan dan minum dengan sengaja. Bu, kalau misalnya nih Bu, saya pulang dari main-main ini Bu, kan saya lupa nih Bu kalau saya puasa. Jadi saya tiba-tiba haus, saya minum tuh air yang ada di dalam kulkas Bu, kan dingin tuh, panas-panas enak. Kalau kita memang lupa gitu kan, tidak sengaja, tidak apa-apa. Tapi pas kita minum ya kan, minum, oh iya saya kan lagi puasa. Kalau masih ada air dalam minum kita, di mulut kita, kita keluarkan aja dan kita beristighfar, ya Allah aku tadi tidak sengaja, seperti itu. Tapi kalau dia sengaja Bu, kalau dia memang sengaja tuh Bu, misalnya si Adi tuh Bu, dia pulang bermain-main tuh Bu, dia nggak ada emaknya Bu, nggak ada ayahnya Bu, jadi dia ke belakang sengaja Bu minum. Loh, kalau sengaja berarti puasa dia batal walaupun tidak ada orang yang melihat, karena Allah kan maha melihat. Jadi Allah tuh melihat dia sudah minum dengan sengaja, jadi Allah itu menganggap puasa dia sudah batal ataupun puasa dia tadi sudah tidak sah. Yang kedua itu apa ya Bu? Murtad atau keluar dari agama Islam. Iya, tentu saja orang-orang yang keluar dari agama Islam pasti dia tidak puasa lagi. Dia sudah termasuk hal-hal yang batal puasa, karena dia aja udah keluar dari agama kita ya kan, berarti dia tidak ada di agama kita lagi, berarti agama dia sudah tidak Islam ataupun non Islam. Yang ketiga itu bersetubuh. Iya, bagi mama ayah kita, dia kan sudah menikah tuh ya kan. Jadi kalau pas siang hari mereka itu tidak boleh bersetubuh. Jika mereka bersetubuh maka puasanya batal. Itu hanya untuk orang-orang yang sudah menikah ya, yang sudah halal. Iya, kalau anak-anak itu kan belum ada yang menikah. Jadi ini tidak termasuk ke hal-hal yang membatalkan puasa pada kita. Tapi kita tidak boleh juga berzina ya kan, berpacaran dengan pacar kita. Sedangkan tidak boleh juga karena dia termasuk bersetubuh ya kan. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Iya, bagi wanita yang sudah haid, dia kan pasti setiap bulannya itu mendapatkan haid. Jadi tiba-tiba ini kita puasa nih ya kan di siang hari, terus kita bagi wanita haid, ya udah jangan ditahan-tahan lagi, langsunglah membatalkan puasa kita dengan minum air 1 gelas dan jangan lupa membaca niat berbuka puasa kita. Iya. Dan yang nifas Bu, iya tentu saja kalau misalnya kita melahirkan, misalnya kita di bulan puasa itu melahirkan ya kan, ya udah kita berarti nggak boleh puasa lagi karena kita sudah melahirkan dan mengeluarkan darah nifas. Nah yang kelima itu keluar air mani
ingat, oh iya saya kan sedang puasa. Lebih baik makanan yang di mulut tadi dikeluarkan dan mengucapkan istighfar, ya Allah tadi aku nggak sengaja, aku tadi lupa bahwasanya hari ini aku puasa. Seperti itu aja. Pintar. Iya Bu, ngerti saya Bu. Sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga setelah kita mempelajari materi tentang puasa ini, anak-anak itu bisa berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang dengan semangat baru, dengan perilaku yang tidak baik itu yang tahun lalu ditinggalkan, ya kan? Terus tidak lupa lagi baca-baca niat karena tadi sudah ada hadisnya. Terus tidak malas lagi berpuasa karena sudah ada ayat yang ibu sampaikan. Iya, sekian dari ibu. Sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, ibu mau kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, terima kasih atas partisipasi anak-anak ibu. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian sehari-hari. Insyaallah, Bu. Ya, pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.